Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Febrina Jusriyadi dari Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya terkait ketersediaan sumber daya pangan dan gizi di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Pasar Sentral Limboto. Namun sebelum ke pokok pembahasan mengenai hasil survei Pasar Sentral Limboto, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari sumber daya pangan. Sumber daya pangan adalah segala sesuatu baik yang bersumber dari alam maupun hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan telah dikonsumsi dan atau digunakan dalam acara adat istiadat keagamaan oleh masyarakat setempat. Mengapa ketersediaan pangan sangat penting? Karena ketersediaan pangan menunjukkan kemampuan untuk memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Dalam membahas ketersediaan pangan, kita juga harus membahas bagaimana aspek dan pemanfaatan pangan itu sendiri. Ketersediaan pangan sendiri juga dipengaruhi oleh 3 aspek, yakni mulai dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek tersebut harus berjalan lancar guna mendukung ketersediaan pangan. Meskipun ketersediaan pangan cukup, tetapi akses kurang baik dari segi daya beli maupun lokasi yang jauh, maka itu dapat menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan membangun ketahanan pangan di suatu daerah. Adapun dalam survei kali ini, saya memilih lokasi Pasar Sentral Limboto karena Pasar Sentral Limboto memiliki banyak variasi pangan yang dijual oleh para pedagang, juga akses yang cukup terjangkau dari tempat tinggal saya, dapat diakses dengan kendaraan umum selama 14 menit, menggunakan motor selama 17 menit, ataupun berjalan kaki selama 1 jam 12 menit. Adapun hasil survei saya sebagai berikut. Untuk beras, ada 3 jenis, yakni beras Ciher, Cimelati, dan Pandanwangi yang dijual oleh Pak Nurdin Lahuo. Adapun harga jual dari masing-masing beras sebesar Rp10.000 per liter. Adapun harga beli dari masing-masing beras yakni Rp490.000 per koli. Omsetnya 1 koli dan modal yang disediakan oleh Pak Nurdin sendiri sebesar Rp1.470.000. Adapun asal pangannya berasal dari daerah Limboto. Adapun kacang-kacangan terdiri dari 3 jenis kacang tanah, kacang buncis, dan kacang hijau. Kacang-kacangan ini dijual oleh Ibu Fenty Karim. Adapun harga jual untuk kacang tanah sebesar Rp26.000 per liter, kacang hijau Rp20.000 per kilogram, kacang buncis Rp20.000 per kilogram. Harga beli untuk kacang tanah sebesar 1 juta, harga beli untuk kacang hijau sebesar Rp600.000, dan harga beli untuk kacang buncis sebesar 1 juta. Omset dari masing-masing kacang yakni 1 karung, sehingganya modal yang dikeluarkan yakni sebesar Rp2.600.000. Adapun untuk kacang tanah dan juga kacang buncis itu berasal dari Surabaya dan Bogor. Kacang hijau sendiri berasal dari daerah Gorontalo. Adapun untuk buah-buahan seperti buah pepaya dijual oleh Ibu Merita Uri dengan harga jual yakni Rp10.000 per buah. Adapun harga belinya yakni sebesar Rp5.000 per kilogram. Dengan omset sebesar 50 kg dan modal sebesar Rp250.000. Adapun asal buah pepaya ini yakni dari Sulawesi Tengah. Adapun untuk buah pisang dan kelapa dijual oleh Pak Muhammad Elnae. Pak Muhammad Elnae sendiri memiliki kebun yang dapat memproduksi pisang dan kelapa. Akan tetapi beliau tetap mematok harga beli jikalau ada orang yang ingin membeli buah-buahannya. Untuk pisang sendiri memiliki harga jual sebesar Rp10.000 per sisir dengan harga beli yang ditentukan oleh Pak Muhammad Elnae yakni sebesar Rp30.000 per tandan dan omsetnya yakni 3 tandan, sehingga modal yang dikeluarkan adalah Rp90.000. Adapun untuk
buah kelapa memiliki harga jual 10.000 per 3 buah dengan harga beli 500 per buah dan omset 100 buah sehingga modalnya 50.000. Adapun asal pangan dari pisang dan kelapa sendiri berasal dari Bulota, tepatnya di kebun Pak Muhammad Elnaya sendiri. Adapun untuk sayur-sayuran, saya mewawancarai 2 penjual. Yang pertama, sayur-sayuran yang dijual oleh Pak Rats seperti wortel, kentang, kol, batang bawang, petsai, dan juga timun Jepang. Adapun harga untuk wortel, kentang, dan kol yakni sebesar 10.000 per kilogram. Untuk timun Jepang sendiri harganya 3.000 per buah. Untuk batang bawang harganya 5.000 per ikat, dan untuk petsai sendiri harganya 10.000 per ikat. Adapun harga beli yang dikeluarkan untuk membeli sayur-sayuran yakni sebesar 3.750.000. Adapun untuk omset dari masing-masing sayuran yakni sebanyak 1 karung. Dan sayur-sayuran ini berasal dari daerah Modo Inding, Minahasa Selatan. Selanjutnya, sayur-sayuran yang dijual oleh Pak Rashid Nusi yakni terdiri atas tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Untuk cabai dijual dengan harga 50.000 per kilogram, bawang putih sebesar 30.000 per kilogram, bawang merah sebesar 40.000 per kilogram, dan tomat sebesar 15.000 per kilogram. Adapun harga belinya yakni untuk cabai Rp40.000 per kilogram, untuk bawang putih Rp25.000 per kilogram, untuk bawang merah Rp35.000 per kilogram, dan untuk tomat yakni seharga Rp12.000 per kilogram. Omsetnya dari masing-masing sayuran yakni sebesar 20 kilogram. Sehingganya modal yang dikeluarkan untuk membeli cabai sebesar Rp800.000, untuk membeli bawang merah sebesar Rp700.000, untuk membeli bawang putih sebesar Rp500.000, dan untuk membeli tomat sebesar Rp240.000. Pak Rashid Nusi juga menjual rempah-rempah yakni geraka. Geraka dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, yang dibeli dengan harga Rp20.000 per kilogram. Adapun omsetnya sama yakni 20 kilogram, sehingga modal yang dikeluarkan yakni sebesar Rp500.000. Sayuran dan juga rempah-rempah yang dijual Pak Rashid Nusi ia dapatkan dari daerah Poni. Adapun untuk ikan, ada ikan fufu yang dijual oleh Pak Opian dengan harga jual Rp10.000 per 2 ekor. Adapun harga belinya yakni Rp750.000 per box, omsetnya 1 box, dan juga dengan modal Rp750.000. Adapun ikan-ikan ini beliau dapatkan di Pelabuhan Feri Kota Gorontalo. Daging yakni daging ayam dijual oleh Pak Herman Tolinggulu. Daging ayam tersebut beliau jual dengan harga Rp65.000 per ekor, dan dibeli dengan harga Rp26.000 per kilogram. Adapun omset untuk menjual daging ayam yakni sebanyak 10 ekor, sehingga modal yang dikeluarkan yakni sebesar Rp1.700.000 per 10 ekor. Adapun daging ayam berasal dari daerah Loluo Kabila. Telur ayam yang dijual yakni telur ayam ras yang dijual oleh Ibu Memi. Harga jualnya Ibu Rp600 per biji. Adapun harga belinya yakni sebesar Rp43.000 per baki, dan omsetnya itu sebanyak 10 baki, sehingga modal yang dikeluarkan yakni sebesar Rp430.000 per 10 baki. Asal telur yang dijual oleh Ibu Memi yakni berasal dari daerah Telaga. Tidak hanya melakukan survei mengenai ketersediaan pangan dan gizi di pasar Limboto, saya juga melakukan survei terkait bagaimana dampak pandemi terhadap hasil jualan dari para pedagang. Ada satu teori yakni keep buying strategy. Dalam kondisi ekonomi apapun, masyarakat tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi realitanya daya beli masyarakat menurun. Penyebab dari menurunnya daya beli masyarakat yakni masih adanya ketakutan masyarakat untuk berkumpul di keramaian, salah satunya di pasar, meskipun sudah diterapkan protokol kesehatan. Yang kedua yakni terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja, sehingga beberapa orang memilih untuk menahan konsumsi.
sehingganya pendapatan menurun diikuti dengan utang yang banyak. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat, maka cara yang dapat kita lakukan adalah dengan bela negara melalui belanja. Ini dengan membelanjakan sedikit demi sedikit uang kita untuk membeli sembako primer maupun produk dalam negeri, supaya stabilitas perekonomian tetap terjaga. Kesimpulan analisis ini adalah di pasar sentral Limboto, ketersediaan pangan dan gizi cukup untuk masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Hanya saja daya beli dari masyarakat menurun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyebutan nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.